Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nur Dahwik, SPSI MA, dosen tetap D3 Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan Unika Santo Paulus Ruteng. Saya merupakan dosen pengampu mata kuliah Psikologi Kebidanan dengan bobot SKS 2. Dalam mengajar, saya mengedepankan pendekatan humanistik dan komunikatif yang berfokus pada pemahaman mahasiswa terhadap tujuan capaian pembelajaran. Adapun tujuan capaian pembelajaran mata kuliah Psikologi Kebidanan yaitu mahasiswa diharapkan mampu mengetahui aspek-aspek psikologis pada masa ibu menyusui, ibu bersalin, ibu nifas, masa menopause, dan masa kanak-kanak. Tujuan lain dari mata kuliah ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peran bidan dan peran keluarga untuk meningkatkan kesehatan mental perempuan. Metode pengajaran menggunakan SCL, diskusi kelompok, penugasan terstruktur, dan juga kunjungan kuliah di lapangan. Referensi yang saya gunakan buku utamanya yaitu ada 2. Yang pertama itu kesehatan reproduksi dan kesehatan wanita. Kemudian yang kedua adalah pendidikan psikologi untuk bidan, satu teori dan terapan dari Betsaida Janiwarti dan Heri Zan Peter. Kriteria penilaian berdasarkan beberapa komponen. Yang pertama itu yaitu keaktifan, penskoran, pretest, posttest, ujian, dan tugas terstruktur. Adapun persentase penilaian yaitu keaktifan 20%, tugas 20%, UTS 20%, dan UAS ujian akhir itu sebesar 40%. Sekian penjelasan terkait video PDD UKTPT Serdos 2025. Mari kita saksikan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Kebajikan. Salam kebajikan. Swastiastu. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Sehat semuanya? Sehat, Ibu. Baik, nah kita bertemu lagi hari ini untuk mengikuti mata kuliah Psikologi Kebidanan. Sebelum memulai dan memaparkan materi, saya persilakan penuh untuk memberi kita dalam doa. Ibu dan teman-teman, marilah kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkan saya membawakan doa ini secara katolik dalam nama Bapa, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan perlindungan-Mu sepanjang hari ini, sehingga kami semua dapat berkumpul kembali di dalam kelas ini untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini. Semoga perkuliahan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Nama kami puji hari ini sampai segala masa. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik, terima kasih. Nah, kalian sudah lihat hari ini kita akan saya akan mengajarkan tentang psikologi kebidanan. Nah, sebelumnya kenapa saya ajarkan psikologi kebidanan? Ada tujuan pembelajarannya, yaitu supaya mahasiswa itu mengetahui aspek-aspek psikologi pada ibu pada masa bersalin, kehamilan, nifas, bayi baru lahir, dan juga pada saat menopause, juga pada anak-anak. Supaya nanti kalian tahu, ketika kalian ada di lapangan, bukan hanya aspek fisik saja yang kalian asuh, tetapi juga aspek psikologisnya. Supaya tahu kalau misalnya ada gangguan, terdeteksi satu gangguan jiwa pada ibu, apa yang harus kalian lakukan. Nah, begitu. Kemudian materi psikologi kebidanan ini juga mempunyai bobot penilaian. Nanti ada 4 aspek bobot penilaian. Yang pertama itu keaktifan. Keaktifan itu termasuk kalian bertanya dalam kelas dan juga kehadiran. Nah, itu nanti dinilai sebesar 20%. Kemudian tugas juga itu dinilai 20%. Nanti ada tugas yang diskusi kelompok, berbentuk presentasi, atau membuat makalah. Kemudian penilaian yang ketiga adalah UTS. UTS itu besaran bobotnya 20%. UTS nanti sudah mengikuti jadwal yang diberikan oleh Prodi. Kemudian yang terakhir adalah UAS. UAS itu besar nilainya, itu sekitar 40%. Jadi di total semuanya itu adalah 100%. Ada yang mau bertanya tentang bobot penilaian? Tidak, Ibu. Baik, kita mulai dengan materi hari ini. Jadi hari ini saya akan membawakan materi tentang peran bidan dalam meningkatkan kesehatan mental perempuan. Jadi yang kita mau lihat itu bagaimana kamu nanti ketika
kita menjadi bidan untuk meningkatkan kesehatan mental pada perempuan, karena kebidanan fokusnya mengasuh pada perempuan. Nah, aspek kesehatan itu salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan. Masyarakat itu harus sehat semua dulu. Kemudian, di mana kesehatan merupakan suatu keadaan fisik, mental, sosial, bukan hanya bebas dari penyakit dan kecacatan saja. Kesehatan jiwa merupakan bagian integral dari kesehatan umum dengan ruang lingkup yang luas, yaitu sepanjang daur kehidupan manusia. Menurut WHO, ada 4 aspek kesehatan pada manusia. Yang pertama, aspek sehat fisik. Jadi kita tidak cacat, tidak buta warna, kita tidak tunarungu, tunanetra, tunagrahika, kita sehat. Itu aspek secara fisik. Gitu. Kemudian aspek sehat secara psikis, secara jiwa, kita mampu menyesuaikan diri, kita mampu mengendalikan diri, mampu mengolah stres, mampu mengelola amarah. Yang ketiga adalah aspek sosial, mampu bergaul, menyapa teman, punya sahabat, punya bestie, punya peka terhadap keadaan sosial. Kalau ada yang tiba-tiba murung, kita harus peka. Nah, itu maksud kita sehat. Kemudian yang terakhir adalah sehat secara spiritual, sering berdoa. Sering berdoa sehari, atau doanya pas kepepet saja? Tidak ya. Jadi itu ya, kita beribadah, kemudian kita menerima semua kehendak Tuhan, itu termasuk kesehatan secara spiritual. Kemudian ada peran bidan dalam kesehatan mental perempuan. Yang pertama adalah memantau dan mengelola kesehatan fisik dan psikis dan mental ibu. Kalian kalau misalnya datang di puskesmas nanti, kalian tensi, ibu tensinya misalnya rendah. Kalau rendah itu berapa biasanya? 90 itu rendah. Nanti itu kan secara fisik, secara psikis tanya, Mama, kenapa bisa rendah? Begadang kah? Nanti kita tanya-tanya dari situ untuk menggali informasi apakah ibu ini mengalami stres atau tidak. Jadi jangan hanya untuk secara fisik, oh Mama darah rendah, nanti minum obat ya. Nanti misalnya seperti itu. Jadi kita menggali lebih dalam lagi supaya dia terbuka. Iya, saya stres karena saya tidak bisa tidur. Saya kepikiran karena masalah A, masalah B. Begitu. Jadi kita menggali lebih dalam. Kemudian memberikan dukungan emosional selama kehamilan dan menyusui. Kalian belajar pasti di asuhan kebidanan yang kehamilan dan menyusui masa nifas bahwa hormon perempuan ketika hamil dan menyusui itu naik turun, fluktuatif ya, naik dan turun. Kadang dia senang, kadang dia sedih. Nah, di situ juga peran bidan. Kalau misalnya lagi sedih, apa yang harus lakukan bidan? Mungkin menanyakan, Mama kenapa sedih terus? Padahal ini kehamilan yang pertama. Nanti kita deteksi apakah kehamilan ini yang dia inginkan, atau kehamilan ini merupakan kecelakaan. Nah, supaya dia punya mental, kita bisa ambil di awal ya. Kemudian bidan sebagai mitra perempuan dalam setiap tahap reproduksi. Jadi kalian kalau di puskesmas itu atau di wilayah kerjanya kalian, nanti kalian harus tahu setiap ibu-ibu yang lagi hamil, menyusui dan masa nifas itu di mana saja supaya kalian bisa deteksi apakah mereka mengalami gangguan atau tidak. Karena banyak ibu ketika hamil dan nifas itu banyak mengalami gangguan psikologi, stres, depresi postpartum, baby blues dan lain-lain. Kemudian ini tanggung jawab dan asuhan bidan. Asuhan selama kehamilan, persalinan dan pasca melahirkan, deteksi komplikasi dan tindakan kedaruratan, dukungan kesehatan mental ibu dan bayi baru lahir. Ada gangguan psikologi pada ibu yang baru melahirkan. Ada yang tahu gangguan apa? Gangguan psikologi ketika ibu baru melahirkan. Baby blues. Nah, itu terjadi 1-4 hari, 1-10 hari juga. Nah itu biasanya dia menangis, tidak mau makan, tidak mau mengurusi bayinya, atau dia sudah dia mengabaikan bayinya, atau bahkan dia juga tidak mau mandi, dia tidak mau membersihkan diri, gitu, tiba-tiba menangis. Itu kira-kira faktornya kenapa? Ada faktor depresi. Nah, permasalahannya apa? Depresinya itu kenapa kira-kira? Tidak ada dukungan dari suami atau keluarga Ya, dukungan dari keluarga atau dari suami. Yang mungkin suaminya mau punya anak laki-laki padahal dia melahirkan anak perempuan. Ada bahasa mungkin yang tidak enak didengar oleh si istri sehingga dia mengalami yang baby blues. Atau dia jauh tinggal merantau dari keluarganya sehingga dia capek mengurusi segala hal sendirian. Itu juga memicu baby blues. Atau omongan-omongan dari tetangga-tetangga yang datang, yang kenapa ya dia ini kok tidak hitam,
Atau kenapa dia ini tidak seperti kamu? Rambutnya, kenapa dia keriting kamu lurus? Nah, itu juga pemicu baby blues. Gitu ya. Jadi itu di situ ada peran bidan yang mengedukasi keluarga dalam masyarakat supaya kalau ketemu ibu yang baru melahirkan jangan membuat hal-hal atau mengatakan sesuatu yang menyakiti diri sehingga tidak terjadi baby blues ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah strategi promosi kesehatan mental. Ada 3 strategi promosi kesehatan mental yang nanti kita bisa dapatkan ketika kamu sudah menjadi bidan di masyarakat. Yang pertama adalah advokasi atau pengaruh kebijakan publik. Advokasi dapat diimplementasikan dengan mempengaruhi para pembuat kebijakan untuk merumuskan peraturan-peraturan yang mendukung kesehatan dan menciptakan lingkungan yang mempromosikan perilaku sehat di masyarakat. Jadi kita bisa ajak, bidan bisa ajak kepala desa atau kepala dinas untuk membuat kebijakan. Contoh kebijakannya misalnya begini. Supaya tidak ada depresi postpartum itu harus buat pelatihan atau seminar pada suami-suami untuk tahu baby blues itu seperti apa. Itu kan kebijakan. Atau terkait stunting yang barusan ini, terkait stunting, pembagian makanan bergizi pada anak-anak supaya stunting juga tidak banyak. Itu juga salah satu terkait dengan kesehatan mental. Kemudian yang kedua adalah dukungan sosial. Dukungan sosial merujuk pada ketersediaan sumber daya yang memberikan kenyamanan secara fisik dan psikologis sehingga individu dapat menjalani kehidupan dengan baik. Dukungan sosial ini dapat berasal dari interaksi dengan orang lain, termasuk petugas atau pihak terkait. Sebagai contoh, dukungan sosial dapat berupa sarana-prasarana yang memudahkan pelaksanaan promosi kesehatan atau penyedia informasi yang mendukung kegiatan tersebut. Selain itu, dukungan emosional dari masyarakat juga dapat meningkatkan penerimaan terhadap promosi yang diberikan. Jadi ada dukungan sosial. Nanti kalau ada ibu hamil lewat, tante mau kemana? Bisa dia lagi hamil, sehat-sehat jiwa dan raga. Nah, itu salah satu bentuk dukungan itu. Kita sudah merasa, oh ya, bahwa saya diakui di masyarakat ini, saya juga didukung kesehatannya. Kemudian yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat atau empowerment merupakan strategi lain dari promosi kesehatan selain advokasi kesehatan. Fokus utama dari pemberdayaan masyarakat dalam konteks kesehatan adalah untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan-kegiatan kesehatan. Dalam hal ini masyarakat diundang untuk mengambil bagian dalam program-program kesehatan yang ada sehingga mereka dapat lebih mudah memahami dan aktif berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesehatan. Contohnya kalau ada posyandu lansia kan kita ajak semua lansia datang. Kemudian kami juga itu pernah membuat pelatihan atau pemberdayaan ibu-ibu yang ada di desa. Kami ajak ke sini untuk melakukan seperti seminar dan workshop itu. Akhirnya mereka nanti jadi kader tentang kesehatan jiwa. Karena kan terbatas psikolog, terbatas kesehatan jiwa di desa. Tapi kan banyak juga orang yang gangguan jiwa itu berasal dari desa. Nah, bagaimana supaya mereka bisa terdeteksi dan bisa cepat ditangani? Harus punya kader. Nah, kader-kader ini adalah kami latih kadernya supaya tahu. Begini contohnya kalau ibu mengalami depresi postpartum. Begini kalau misalnya ibu-ibu yang mengalami niat untuk bunuh diri, niat untuk membunuh anaknya sudah masuk depresi postpartum, baby blues atau merasa harga diri rendah, tertekan, tekanan batin. Nah, itu bisa terdeteksi oleh kader-kader ini. Itu di Manggarai sudah ada. Jadi biasanya kami dapat SMS, ibu saya mendapatkan pasien begini-begini, nanti kami arahkan ke puskesmas. Di puskesmas ada perawat jiwa, nanti bisa ditangani oleh perawat jiwa di puskesmas. Itu fungsinya kader melalui pemberdayaan masyarakat. Kemudian ada dukungan psikologis oleh bidan. Yang pertama adalah konseling kebidanan. Ini kalian harus melakukan konseling kebidanan karena ibu bidan tadi itu kan naik turun dia punya emosi, jadi harus dikonseling. Ada perubahan psikologis selama hamil dan nifas. Kita tanya kalau misalnya dia datang tensi atau datang pemeriksaan kehamilan, ibu sehat, kan kita biasanya hanya tanya secara fisik. Bagaimana janin? Gerak-gerak, gitu, gerak-gerak ibu. Tapi kita tidak tanya, mama bayi ya punya anak sehat. Itu yang kita tidak tanyakan. Itu yang perlu kita tanyakan. Bagaimana sudah senak, sitapika, saya pusing, tidak ada uang, saya punya suami yang berjudi. Nah, itu kan masalah baru. Nah, nanti kita bisa kasih konseling sudah ke ibunya oleh seorang bidan. Kemudian
Edukasi psikologis bukan terapi penyakit jiwa, kemudian fokus pada gangguan ringan. Nah, bidan itu fokus pada gangguan-gangguan ringan saja, yang cemas, kemudian depresi, postpartum, dan lain-lain. Kalau ibunya sudah ada indikasi untuk tidak mau menyusui anaknya, dan anaknya sudah misalnya sakit, bisa kita kasih susu formula. Jangan paksa dulu untuk dia menyusui, karena dia lagi bergelut dengan pikirannya, dia lagi stres nih. Tidak mampu dia untuk menyusui, jadi kita kasih susu formula dulu untuk sementara. Kemudian kalau misalnya cemas nanti, apa yang bisa kita lakukan? Kita dengarkan curhatannya. Kan semua saya rasa bisa dengar curhatan teman-teman. Curhatan pasien juga bisa lah. Walaupun nanti kita dengarkan saja, karena pada dasarnya orang yang lagi stres itu hanya ingin didengarkan tanpa ada masukan. Hanya pengen didengarkan saja. Karena didengarkan itu sudah aman, sudah lega. Nanti kita tanya, menurut kau bagaimana ya kalau saya begini-begini? Nah, itu lanjutannya. Ini ada ketika kalian mendengarkan curhatannya ibu yang lagi hamil atau sudah menyusui itu, tidak bisa kamu tidak menggunakan komunikasi terapeutik. Kalau misalnya yang namanya ibu bilang saya stres, oh iya Pak, terus? Nah, itu tidak terapeutik. Tidak ada empatinya. Jangan jadi bidan yang seperti itu. Jadi kalau misalnya ada ibu saya stres, oh iya Kak, kenapa? Nah sini cerita sudah, apa yang bisa kami bantu? Nah, itu kan ada biasanya ibu-ibu bidan yang mungkin dia punya karakter kepribadian yang beda, sehingga minim empati dan akhirnya bikin pasien itu tidak ingin lagi ke puskesmas, sehingga gangguan itu tetap ada. Ini komunikasi terapeutik merupakan jenis komunikasi yang sengaja direncanakan memiliki tujuan tertentu. Komunikasi terapeutik mencerminkan keterampilan dan kemampuan seorang bidan dalam membantu pasien dalam mengatasi stres, menangani gangguan psikologis, serta belajar cara berinteraksi secara positif dengan orang lain. Komunikasi terapeutik itu kita kalau duduk bersama dengan pasien, kita tatap matanya, kita tinggalkan kita punya pekerjaan, kita terus kita tinggalkan, kita tanya kenapa mama, ada yang bisa saya bantu? Gitu. Kehamilannya kenapa ada permasalahan? Nanti kita tanya sudah. Jadi jangan sampai ya kenapa mama cerita sudah. Saya dengar. Tidak bisa. Kita juga kalau seperti itu di posisi kan kita tidak akan cerita. Beda kalau misalnya mama cerita sudah. Apa bisa kami bantu? Gitu. Kalau misalnya nanti ada permasalahan psikologisnya, kami bisa alihkan ke keperawatan jiwa. Kalau kami belum mumpuni, bisa mau merasa diri belum mumpuni, bisa diteruskan ke keperawatan jiwa atau cari psikolog psikiater. Jadi ingat ya, jangan juga dengan ibu hamil. Mereka tuh naik turun dia punya apa, moodnya. Dan kamu cutek sih kan, mereka tambah mood sebentar. Jadinya kan tidak merasa apa ya, tidak welcome. Mereka malas nanti sudah ke pemeriksaan kesehatan selanjutnya. Atau mereka tanda kamu, jangan pergi ke situ. Mengisi jangan di situ, mengisi bidangnya. Kalau udah periksa akhirnya kesehatan anak kan tidak terkontrol, bahaya jadinya ya. Oke. Kemudian ini tipe terapi psikologis oleh bidan. Yang pertama adalah terapi individual, hubungan terstruktur untuk perubahan diri. Jadi kalian bisa arahkan ibu-ibu itu untuk merubah dirinya. Contohnya kalau misalnya dia lagi baby blues, kalau baby blues bisa dipaskan kunjungan rumah. Tidak bisa kalian yang suruh dia datang ke puskesmas itu tidak, tapi kalian yang kunjungan rumah. Nanti dilihat, mama bagaimana, sudah sehat, sudah bisa jalan, susunya sudah, asinya sudah lancar. Itu kan juga hal itu kan ditanyakan juga. Kemudian jangan lupa mandi, jangan lupa makan. Nah itu, kalau misalnya nanti kalian tanya, mama makannya bisa makannya 3 kali sehari, bisa tidur, bisa makan dengan enak. Kalau dia menjawab saya tidak bisa tidur, saya tidak bisa makan, hati-hati, itu tanda dan gejala awal masuk ke gangguan jiwa. Gitu. Kalau kamu sudah mulai misalnya stres, kan malas makan, atau misalnya kamu tidur terus, nah itu hati-hati itu tanda dan awal gejala. Ya. Terlalu banyak makan, terlalu banyak tidur, tidak bisa makan, tidak bisa tidur, itu tanda dan gejala awal gangguan jiwa. Apalagi kalau plus tidak mandi. Ya, itu bukan saya bilang fix juga tidak. Ada diagnosis lain ya, tapi itu ciri-ciri awalnya bahwa kamu lagi punya permasalahan yang sedang kamu pikirkan. Begitu juga dengan ibu hamil. Mungkin dia lagi tidak mau menyusui atau tidak mau membersihkan diri, tidak mau makan sehingga air susunya kurang. Nah itu ditanyakan, kalian bisa kasih terapi, mama itu hebat, luar biasa dan keren.
kita tuh jarang loh mengapresiasi seorang ibu yang kelahiran. Yang kita fokuskan pada bayi ini cantik, kita tidak tahu mama ini habis disesar mungkin, habis sakit dia punya perutnya, habis sakit semua punggung dan pikirannya. Kita fokus ke anak. Ada baiknya nanti fokus juga ke ibunya. Itu sudah terapi. Mama hebat, mama luar biasa. Kita kalau begitu kita juga senang. Mama cantik, mama sudah mampu melahirkan anak. Kan tidak semua perempuan bisa melahirkan anak. Yang bisa melahirkan anak itu juga hebat, ya. Bukan berarti yang tidak bisa melahirkan anak juga tidak hebat, tidak. Dia hanya belum dapat kesempatan dari Tuhan. Ya. Kemudian terapi kognitif ini juga merubah keyakinannya yang tidak sehat menjadi sehat. Kalau misalnya nanti di keluarga itu dibilang begini, kalau lagi masa nifas, menyusui tidak boleh makan pedas-pedas, tidak boleh makan tumis-tumis, tidak boleh makan santan. Nah itu kan pemikiran yang salah, yang kita luruskan sudah bahwa itu semua tidak benar. Semua boleh dimakan oleh ibu menyusui supaya produksi asinya melimpah. Nah itu juga kamu harus, itu namanya terapi kognitif, itu merubah perilakunya, merubah pandangannya. Kalau misalnya pegang saya harus menekan saya jelek, saya merasa saya nikah buruk, saya jerawat nikah tidak hilang-hilang. Nah kamu bilang juga, mama, tapi mama hebat, mama sudah melewati sakit yang luar biasa. Sakit melahirkan itu sama seperti 20 tulang rusuk yang dipatahkan sekaligus. Itu sakit luar biasa. Gitu. Saya sudah merasakan normal bagaimana, sesar bagaimana. Sakit sesar. Sakitnya sampai sekarang. Sakit pinggang itu kan. Gitu. Jadi ibu-ibu yang jangan menyepelekan juga sakit operasi sesar ya. Gitu. Jadi kita memberikan afirmasi positif supaya mereka punya harga diri itu tetap ada. Kemudian mengarahkan pasien ke psikiater jika diperlukan. Kemudian ada kolaborasi dengan psikolog, penilaian dengan tingkat gangguan psikologis, merujuk ke ahli jika gangguan berat, kemudian tim kerja lintas profesi untuk intervensi optimal dan holistik. Oke. Nah, ini materi dari saya. Semoga bisa dipahami dan bisa diaplikasikan di masyarakat ketika kalian nanti sudah menjadi seorang bidan. Ada yang mau bertanya mungkin silahkan. Oke, silakan. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Nama saya Sastri. Saya ingin bertanya sesuai dengan materi yang sudah dijelaskan tadi. Silakan. Baik Ibu, bagaimana jika kami sebagai bidan menemukan pasien dengan masalah depresi postpartum atau baby blues? Kira-kira langkah atau pencegahan seperti apa yang bisa kami lakukan? Oke, baik, terima kasih, pertanyaannya bagus. Nah, nanti kan bidan itu kunjungan rumah pada saat nifas. Ketika pada saat nifas sudah ada tanda-tanda dia tidak mau makan, dia tidak mau mandi, dia tidak mau mengurusi bayinya, kemungkinan dia mengalami baby blues. Gitu. Kalau dalam 10 hari baby bluesnya tidak sembuh, tidak kembali ke mode awal, tidak sehat, dia bisa masuk ke depresi postpartum. Masuk depresi postpartum itu sudah yang ada pikiran untuk membunuh bayinya, menyakiti diri sendiri, sudah ada yang tidak peka lagi pada bayinya gitu. Jadi itu makanya harapannya sih bidan itu tidak hanya 10 kali kunjungan pada masa nifas ya, tapi sampai 10 hari ke depan, 10 hari seterusnya. Apakah dia masih baby blues atau sudah masuk ke depresi postpartum? Karena bahaya kalau misalnya sudah sampai menyakiti bayi. Kalau kalian lihat di TV-TV biasanya ada yang sampai membunuh bayi, menceburkannya ke sumur, ke got, membunuh, mutilasi, mengubur hidup-hidup. Nah itu dia mengalami baby blues itu. Depresi postpartum itu sudah karena banyak faktor ya, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor dari ibunya, penerimaan diri, penerimaan bayinya, penerimaan dirinya dari keluarganya juga. Gitu. Kalau sudah seperti itu, bidan kan tidak bisa memberikan obat, tidak bisa, hanya sebatas konseling. Bidan itu hanya sebatas konseling, lalu menemukan oh ya, ibu ini kayaknya itu mengalami gangguan depresi postpartum. Sebaiknya langsung dirujuk. Kalau di puskesmas besar biasanya ada keperawatan jiwa. Rujuk ke situ untuk konsultasi dengan partner sesama tenaga kesehatan. Nanti itu bisa dikasih obat. Tetapi kalau tidak ada keperawatan jiwa di puskesmas bisa langsung ke rumah sakit besar. Biasanya ada psikolog atau psikiater. Karena kalau sudah depresi itu harus dengan obat sudah untuk meredakan halusinasi dengan delusinya. Kadang-kadang ibu yang sudah mengalami delusi itu halusinasi, dia melihat anaknya seperti kucing. Kenapa ada kucing bisa punya tempat tidur? Ambil pisau, buang, bunuh, atau misalnya ambil kayu, kasih mati itu kucingnya, dia pikirkan kucing, padahal anaknya.
Gitu. Supaya itu tidak terjadi, jadi harus kerjasama dengan lintas disiplin ilmu. Kalau tidak ada psikolog, bisa dengan keperawatan jiwa. Kalau tidak ada keperawatan jiwa, bisa kita dengan dokter umum. Kalau misalnya terbatas sekali kita punya akses kan, dengan dokter umum juga bisa untuk meredakan dia punya halusinasi dan kecemasan. Gitu. Saya harap itu nanti kalian tidak kerja sendiri, karena memang tidak bisa kalau kita kerja sendiri-sendiri itu tidak bisa. Kita harus bersinergi bersama. Ya. Oke, ada pertanyaan lain silakan. Baik Ibu, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang dukungan sosial. Di sini yang ingin saya tanyakan yaitu apa saja bentuk dukungan sosial pada perempuan yang ada di masyarakat. Oke, bentuk-bentuk dukungan sosial pada perempuan masyarakat. Ada yang mau bertanya? Yang mau dijawab silakan. Saya Ibu, baik Ibu, saya Ipin, saya ingin menjawab pertanyaan dari teman saya tadi Ibu. Menurut saya Ibu, kita bisa menyediakan ruangan yang ramah bagi perempuan untuk dijadikan tempat bercerita atau dijadikan tempat curhat Ibu. Terus selanjutnya kita juga bisa menindaklanjuti setiap tindakan kriminalitas yang terjadi terhadap perempuan seperti pelecehan atau kekerasan dalam rumah tangga dan juga kekerasan lainnya yang berpengaruh terhadap fisik maupun psikologis pada perempuan. Oke, ya. Apalagi kalau kita di sini itu kan ada rumah-rumah gendang, gitu kan kita kan perlipo ya. Per wilayah kan ada rumah gendang ya. Kalau ada KDRT misalnya tidak bisa diselesaikan oleh keluarga tersebut, mungkin dibawa ke rumah gendang dengan babin Kamtipmas. Itu babin itu kan yang apa tuh Kak? Yang polisi yang kerja di masyarakat, gitu, bisa dibantu oleh mereka. Sehingga itu termasuk salah satu bentuk dukungan sosial. Kemudian banyak pemberdayaan juga yang dilakukan kepada ibu atau perempuan yang ada di masyarakat. Contohnya bagaimana cara misalnya supaya anaknya ini tidak stunting, nah lakukan pemberdayaan, lakukan belajar masak. Itu termasuk dukungan sosial juga, ya. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya? Ada Ibu ya? Baik, terima kasih untuk semuanya Ibu. Pertanyaan dari saya, kira-kira bagaimana contoh terapi sederhana yang bisa kami lakukan untuk mengatasi ibu yang merasa cemas? Oke. Memang ya tidak bisa kalau terapi itu kan untuk khusus psikolog. Tapi ada terapi-terapi yang bisa, terapi sederhana yang bisa kalian lakukan kalau misalnya lagi menghadapi ibu-ibu yang mengalami kecemasan ketika menghadapi persalinan atau pada saat hamil atau pada saat menyusui gitu. Ini kita harus praktek ini. Jadi kita praktek, kita duduk yang enak dulu. Kita duduk duduk nyaman, maksudnya kan relax gitu. Ini teknik pernapasan. Jadi ini nanti kalian bisa lakukan pada ibu hamil atau ibu menyusui atau lagi mereka siapapun lagi cemas. Sebenarnya kalian juga kalau lagi cemas menghadapi ujian juga bisa kalian lakukan ya. Nanti kalian tarik nafas itu 4 ketukan. Tarik nafas 1, 2, 3, 4. Tahan nafas itu 1, 2, 3, 4 juga. 1, 2, 3, 4 detik. Habis itu hembuskan 1, 2, 3, 4. Habis itu tahan lagi 1, 2, 3, 4. Tarik lagi. Jadi gitu. Jadi dia tuh ada seperti kotak. Tarik, tahan, hembuskan. Tahan, tarik, gitu. Kalau misalnya kalian bayangkan sebuah kotak, ya bisa ya. Oke. Saya mulai dari hitungan keempat. Nanti kalian mulai tarik nafas. Ikuti instruksi saya. Ya, oke. Nah, kita apa itu? Maksudnya jangan tegang-tegang dan jangan merasa tertekan juga, ya. Oke, kita mulai. Dan hitungan ketiga mulai tarik nafas ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Tahan. 1, 2, 3, 4. Hembuskan. 1, 2, 3, 4. Tahan. 1, 2, 3, 4. Habis itu nanti kan kalian tarik lagi. Habis itu tahan, hembuskan. Tidak bisa terburu-buru. Terjadi. Itu benar-benar tidak bisa ya, tidak bisa. Jadi terapi itu kalian harus atur diri dulu. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Itu.
Jadi jangan terburu-buru, karena yang kita mau adalah ketenangan diri. Kalau kalian buru-buru ya, itu sama seperti kalian lagi terburu-buru mengejar sesuatu atau kalian lagi tidak enak. Kayak lagi ada beban sebenarnya, bukan lagi terapi. Nah, itu bisa kalian lakukan ketika ibu lagi merasa cemas. Nanti kalian pegang tangannya, mama ikuti saya ya. Tahan nafas, nanti kalian sendiri yang hitung dalam dirinya kalian, dalam hati, tidak juga hitung di depannya dia kan gitu. Tarik nafas, tahan mama, hembuskan. Kita ulangi mama ya. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Nah itu bisa lakukan 3-5 kali. Kalau dia sudah nyaman, sudah selesai. Begitu. Nanti kalau dia belum nyaman, misalnya mama saya, ibu saya lah, saya tidak bisa itu. Dia merasa tergesa-gesa gitu. Nah, itu sudah harus dirujuk ke perawatan jiwa atau psikolog. Jadi kita dalam penanganan pertama duluan. Kalau kamu sebagai seorang bidan, untuk kamu saja. Kalau lagi mau ujian nanti atau mau ujian hukum, begitu dulu. Tenangkan diri dulu, baru bisa berpikir logis. Ya? Oke. Baik, ada yang mau tanya lagi? Oke, sudah. Oke, baik. Terima kasih banyak. Materi kita sampai di sini. Harapan saya kalian bisa menjadi bidan garda terdepan di masyarakat. Harapan saya juga kalian bisa menurunkan angka kematian ibu dan anak. Kalian bisa juga mengelola dan mendeteksi apakah mereka mempunyai gangguan psikologis atau tidak. Ya, itu harapannya. Saya berharap kalian nanti menjadi bidan-bidan yang keren. Amin. Semua menjadi CI semua ya. Amin. Oke. Baik, terima kasih banyak. Kita akhiri lagi dengan doa kesehatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu sehingga perkuliahan pada hari ini yang selesai di hari kami dapat mendengarkan manfaat dari ilmu. Terima kasih Tuhan Yesus, mengenai puji hari ini esok yang masalah-masalah. Oke, baik, terima kasih. Selamat bertemu lagi nanti. Kalian bisa pulangnya di kos ya. Terima kasih.